Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Bentar. Nah di sini ada 8 house, rumah ke-8, kata kuncinya misteri gitu. Mungkin gini, sekitar nonton reading ini ada tema tentang misteri, memahami sesuatu hal, atau kayak ada sesuatu yang terbuka buat kamu gitu. Misteri ilahi, ada sesuatu hal yang kamu bertanya-tanya atau baru kelihatan sekarang. Lalu juga kayak rumah ke-8 juga pesannya untuk kita going deeper gitu. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu pahamin, mungkin skenario lainnya untuk sebagian itu caranya kamu cari tahu. Kamu melakukan riset, kamu mengumpulkan informasi gitu ya. Dengan rumah ke-8 jadi tema besar kamu. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Yang pertama Knight of Pentacles, itu itu temanya tentang bergerak perlahan gitu, membangun perlahan. Bukan waktunya untuk buru-buru, bukan untuk waktunya spontan, impulsif, tapi perlahan gitu kata kuncinya dengan Knight of Pentacles. Mungkin ada situasi, mungkin ada hubungan, progres gitu ya. Kalau kamu membangun sesuatu memang saat ini yang kamu butuhkan pelan-pelan gitu. Mungkin untuk lihat detailnya, mungkin untuk kamu kayak ada sesuatu hal yang perlu kamu pahamin, pelajarin gitu. Kalau mungkin hubungan, kenal dulu orang ini dengan baik gitu ya. Apakah ada tanda-tanda red flag atau enggak gitu. Jadi nggak langsung serius gitu. Nah, ini tema besar kamu dengan Knight of Pentacles. Sejauh ini sih aku nggak lihat ada tema hubungan romantis gitu ya. Tapi highlightnya adalah kayak kamu bergerak perlahan gitu. Atau butuh pelan-pelan saat ini. Nah, di posisi blessingnya adalah Two of Swords. Ini kayak gini ya, ketika dia di posisi blessing, aspek yang positif, mungkin ada hal yang tadinya nggak kelihatan, sekarang nggak. Sekarang kelihatan. Makanya di sini ada tema misteri. Mungkin misteri ilahi yang baru kelihatan sekarang, sesuatu hal yang baru kamu pahamin, atau kayak tadi yang aku bilang, ketika kamu going deeper gitu, kamu mencari tahu, kamu mengumpulkan informasi. Kayak ada sesuatu hal yang baru terlihat sekarang. Dan bisa signifikansinya adalah membuat kamu bisa membuat pilihan yang terbaik atau membuat pilihan yang benar gitu. Karena two of swords itu bisa hubungannya dengan membuat pilihan juga. Jadi mungkin kayak selama ini ada hal yang kamu pertimbangkan, aku lakukan yang mana ya? Nah, dengan two of swords ini kayak kamu udah tahu nih, oh ini yang aku harus lakukan. Oh dengan informasi ini nih, jadi aku bisa mengambil keputusan yang ini gitu. Dengan two of swords di posisi blessing kamu. Nah, posisi tantangan ada magician. Mungkin meragukan keajaiban gitu, mungkin meragukan kapasitas kamu melihat sesuatu hal yang berbeda. Mungkin juga self sabotage gitu ya, kayak eh, ketika ada hal yang baik gitu, kayak mungkin overthinking, mungkin kamu jahat atau kejam sama diri kamu sendiri, punya dialog-dialog yang kejam sama diri kita sendiri. Magician juga bisa gitu. Ketika dia berada di tantangan, atau ini orang yang apa ya, hmm, karena pikirannya dia bisa apa ya, dia bisa kayak kasarnya tuh dia bisa jadi manipulatif, dia bisa bermain-main dengan pikiran orang gitu. Itu juga skenario yang mungkin dengan magician di sini gitu ya. Karena dia punya kapasitas yang udah lebih gitu dengan pikiran dia. Nah, terus tadi dari lompat dua ya, di posisi sarannya adalah ada hangman sama ada four of sword. Four of sword di deck ini tuh kayak temanya chill, istirahat, recharge, merawat diri kamu gitu ya. Ini kayak di lagi di spa gitu. Hangman, perubahan perspektif, fleksibel, berbicara tentang pengorbanan juga, adaptif juga bisa. Dan juga ini kartu pencerahan juga, jadi signifikan banget sih, ada hal-hal yang baru kamu pahamin, kamu tahu, kamu kayak, oh iya akhirnya aku mengerti sekarang di sekitaran nonton ini ada sesuatu hal yang baru kamu ngerti banget nih. Itu ya. Karena ini tuh kayak
Ini pencerahan, kartu salah satu temanya adalah pencerahan. Di sini juga ada Two of Swords baru bisa dipahamin sekarang. Tadi ada Eighth House ya, rumah misteri gitu. Mungkin hal-hal yang sifatnya sehari-hari atau bisa jadi tema besar kehidupan gitu, pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan atau kayak kepingan puzzle kehidupan gitu ya. Dengan Hangman tadi Two of Swords sama yang tadi di sini rumah ke-8. Terus juga pesannya bisa aja dia mengambil waktu sendiri, merawat diri kamu, men-treatment diri kamu dengan baik gitu. Kayak menjauhi keriuhan juga, take a break. Itu bisa jadi ya ketika kamu slow down, ketika kamu bergerak perlahan, ketika kamu mengambil ruang untuk merawat diri kamu. Mungkin di momen-momen santai itu ada sesuatu hal juga yang akan tahu nggak sih ketika orang santai-santai bengong terus tiba-tiba dapat ide bagus. Nah, bisa jadi kayak gitu juga gitu pemahaman yang berbeda ketika kamu punya waktu santai dan rileks gitu atau men-treatment diri kamu gitu ya. Ini pesannya. Sebagian memang apa ya, butuh istirahat ya. Kayak menyayangi diri kamu tuh caranya mungkin kayak ke spa, ke salon kalau punya budget. Atau kalau misalnya kamu nggak punya budget, apa gitu yang bisa kamu lakukan yang nggak perlu budget banyak. Yang penting kayak kamu merasa kamu menyayangi diri kamu, kayak kamu mau ngasih hal ini nih buat diri kamu. Gitu. Terus sebagai penutup, um, sorry bukan penutup, kartu terakhirnya sebelum kita konfirmasi ya. Nine of Wands di waktu yang akan datang. Bayang-bayang masa lalu mungkin gini, ketika Nine of Wands muncul skenario-nya gini. Masa lalu itu udah kita ambil hikmahnya, kita belajar, kita paham, dan kita melakukan action yang berbeda gitu. Lalu skenario lainnya adalah bayang-bayang masa lalu cuman bikin kita parno, menutup hati, menutup diri gitu, kayak nggak mau mencoba lagi, nggak mau jatuh cinta lagi. Nah itu skenario juga yang mungkin dengan Nine of Wands di waktu yang akan datang gitu. Kalau misalnya gini, oke, skenario yang pertama tadi ya contohnya, oke kita misalnya pernah, contoh aja, gagal bisnis gitu, atau gagal menikah gitu ya. Tapi oke kamu butuh waktu untuk memproses kegagalan itu. Misalnya oke, nggak pacaran dulu atau nggak kenal, seseorang dulu, ambil waktu misalnya beberapa bulan, berapa tahun, puas-puasin sama diri kamu. Nah, suatu saat ketemu orang yang baru gitu dan kamu rasa bisa nih, kamu mau memberi kesempatan membuka hati lagi pada orang ini. Atau kayak, oke berproses dengan kegagalan bisnisnya, oh salahnya di mana waktu itu? Oh apa yang bisa aku lakukan berbeda ke depannya? Nah itu contoh pakai skenario yang pertama, kayak bayang-bayang masa lalu mengambil hikmah dan bisa melihat pembelajarannya gitu. Nah sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut ya. Oke, tadi dengan Knight of Pentacles di sini ya, nih Knight of Pentacles konfirmasinya Four of Cups. Pertama aku dapat tema gini, rejection is a protection gitu. Ketika kamu nggak dapat sesuatu yang kamu mau, ya itu adalah bentuk apa ya, perlindungan semesta, perlindungan Tuhan buat kamu gitu. Mungkin ada sesuatu hal lebih baik buat kamu. Atau kalau kamu dapat itu jatuhnya itu nggak baik. Skenario yang mungkin berjalan gitu ya, ada sesuatu ya jadinya nggak baik gitu buat kamu. Entahlah kamu jadi orang yang berbeda ke arah yang downgrade gitu atau kamu ketemu orang-orang yang toksik ya. Skenario yang pertama dengan Four of Cups di sini. Lalu yang berikutnya adalah kayak ada rasa bosan dengan hidup, rasanya gitu-gitu aja. Nah, ini makanya aku bilang dengan Knight of Pentacles kayak perlu pelan-pelan gitu. Contohnya gini aja biar gampang. Ketika bosan hidup, terus kalau nggak pelan-pelan, misalnya lu bosen nih, terus kamu tahu ada misalnya, misalnya kamu tahu nih ada orang-orang yang suka sama kamu. Kamu padahal nggak tertarik sama mereka, tapi kamu tahu mereka suka sama kamu. Lu bosen, chat ajak ketemu karena lagi bosan aja gitu. Bukan karena ada ketertarikan juga. Nah, makanya ini perlu kayak hati-hati. Mungkin temanya bukan hal seperti itu. Tapi yang jelas ada seperti rasa kayak kebosanan, rasa yang gitu-gitu aja. Dan itu untuk sebagian bisa bikin kamu melakukan hal-hal yang aneh gitu ya. Lalu di sini ada, lalu di sini ada star di posisi blessing kamu ya. Jadi kayak dengan star sini aku merasanya ada rasa optimis lagi, ada rasa kayak em, kamu melihat ada kayak progres ke arah yang lebih baik. Maksudnya karena star ini juga berbicara tentang pemulihan gitu ya.
pemulihan hati, pemulihan tubuh, itu mungkin lagi berproses. Dengan kesehatan juga, terus dengan STAR juga, kayak jalan kamu sedang diarahkan, dituntun ke suatu tempat gitu ya. Makanya bisa jadi itu diawalin dengan sebuah pemahaman yang berbeda dengan Two of Swords di sini. Kayak pemahaman, sebuah pencerahan, kayak baru ngerti sekarang, itu juga mungkin. Makanya kayak jalan kamu, mmm, dibawa ke sebuah tempat yang berbeda, bisa jadi chapter kehidupan yang berbeda juga gitu. Kayak ada cerita yang udah selesai mungkin dengan situasi atau orang-orang tertentu. Nah, di posisi tantangan, advance, progress, momentum, untuk sebagian memang ada problem gitu ya dengan bersabar, dengan pelan-pelan gitu. Ada hal-hal yang butuh pelan-pelan tapi untuk sebagian nggak bisa. Kita maunya satset, maunya langsung wush gitu kayak kayak ngebut banget gitu ya. Dan ini berlaku untuk banyak hal gitu. Misalnya kayak apa sesuatu hal yang kamu bangun, mungkin dengan hubungan romantis, mungkin dengan ada kayak hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Lagi bikin perjanjian apa gitu. Tapi di pihak satunya progresnya lama, birokrasi kayak gitu-gitulah. Mmm, itu dengan advance di sini ya, komunikasi, hambatan dalam berkomunikasi juga, terus, perpindahan juga mungkin gitu ya, gitu. Karena ada magician sangat mungkin tadi yang aku bilang, hati-hati dengan pikiran yang sangat mungkin ini menciptakan dialog-dialog yang nggak perlu atau sangat kejam gitu sama diri kita sendiri gitu ya, dengan advance sama magician di sini. Terus di posisi sarannya adalah advance, gimana hidup kamu berwarna, gimana hidup kamu ada kayak mmm, rasa optimis lagi gitu, atau melakukan hal-hal di mana rasanya kamu punya sesuatu yang berbeda gitu. Ini ya, karena di sini kamu butuh butuh merawat diri kamu, memanjakan diri kamu, bisa jadi itu kayak diri kamu tuh mungkin gini ya, kayak mungkin kamu terlalu serius bekerja, mungkin kamu fokus sama orang-orang tertentu yang kamu urusin gitu ya, Kak, caring sama teman, caring sama pasangan, keluarga, fokus sama kerjaan. Jadi kayak ya fokus kamu di situ aja gitu, kamu lupa kayak melakukan hal-hal menyenangkan, makan enak, atau gimana kamu men-treatment diri kamu. Nah, ini mungkin dengan melakukan hal-hal itu ya, kayak kamu jadi itu kunci awal dari dunia kamu lebih berwarna gitu, dengan Knight of Wands di sini. Terus yang terakhir nih angka 99, sini Nine of Wands sama Hermit angka 9 di sini ya. Ada signifikansinya tentang berjalan sendiri, mengambil waktu sendiri gitu. Cuman skenarionya tadi ya aku bilang, butuh waktu sendiri berpikir, untuk pulih, untuk punya waktu tenang, untuk punya waktu merawat diri kamu, itu nggak apa-apa. Cuman jangan sampai setelah itu kamu menutup diri kepada dunia, kamu menutup diri untuk membuka hati lagi atau orang-orang baru gitu. Karena hermit itu skenario, lainnya gitu bisa jadi memang kayak gini, "Udahlah nggak usah orang peduli sama gue jauh-jauh aja, gue sama diri gue sendiri, gue nggak mau berteman lagi, gue nggak mau punya hubungan romantis lagi, gue fokus aja sama diri gue, hidup gue, pekerjaan gue, sama apa yang gue bangun," gitu. Ribet gitu misalnya, harus buka hati lagi, jatuh cinta lagi, berteman lagi, percaya orang lagi. Itu skenario-skenario yang mungkin juga dengan hermit ada di sini ya. Apalagi di sini ada bayang-bayang masa lalu. Kayaknya ada sebagian penonton aku yang masih, apa ya, ada sesuatu kecewa mendalam gitu, dan itu bikin kamu nutup hati, nutup diri gitu, oke. Nah, sebagai penutup satu kartu, the energy is gaining momentum. Jadi ada energi yang membangun momentum, entah lagi situasi, hubungan dengan orang-orang tertentu, entahlah yang terbangun itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang nggak baik gitu, sesuatu yang positif atau yang negatif gitu. Misalnya, kemarahan yang ditahan-tahan, ditumpuk-tumpuk, ada jenisan orang yang, mmm, kalau marah tuh disimpan, suatu titik dia akan boom gitu, meledak, dia akan ngamuk, dia akan tantrum, itu skenario yang mungkin. Dan ini bisa karena energinya terbangun gitu. Bisa jadi juga kalau aspek yang positif, misalnya kamu lagi membangun sesuatu nih, kamu konsisten, kamu kerjain di situ, kamu ngasih waktu, tenaga, apapun sama yang kamu bangun ini dan itu energinya terbangun juga, cuman masalah waktu gitu, kamu akan menemukan momen pecahnya kamu gitu. Makanya hati-hati, kayak apa nih yang lagi terbangun, apakah sesuatu yang baik, ataukah sesuatu yang mungkin bisa, apa ya, efeknya tuh nggak baik gitu buat kamu. Nah ini sesuatu yang kamu perlu perhatikan ya.
Ya aku rasa segitu dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.